Maya berdiri di pinggir hutan, matanya menatap ke dalam kegelapan yang misterius. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Matahari warnanya oranye, kayak darah, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Langit yang memerah seakan memberi peringatan akan bahaya yang tersembunyi di dalam hutan. Dia butuh ramuan khusus buat neneknya, adanya cuma di dalam hutan. Keranjang kecil di tangannya berisi harapan dan ketakutan. Kata orang-orang, hutan ini hidup. Mereka bilang pohon-pohon bisa mendengar dan melihat. Dia pegang erat keranjang kecilnya. Jantungnya deg-degan kayak burung kejebak. Dia harus masuk. Dia tarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Terus, dia langkahkan kaki, lewatin pohon-pohon yang biasa dia lihat, masuk ke tempat gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahannya. Cahayanya langsung berubah. Dari matahari hangat, jadi hijau sejuk, terus jadi abu-abu. Suasana berubah drastis, membuat bulu kuduknya meremang. Pohon-pohon di sini gede-gede banget, menjulang tinggi seperti raksasa yang diam. Pucuknya hilang di langit yang remang-remang, seolah-olah menyatu dengan kegelapan. Tua banget. Nggak peduli. Pohon-pohon ini sudah ada di sini selama berabad-abad, menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dia merinding, tapi terus jalan. Hutan itu mengawasinya. Setiap langkahnya diikuti oleh bisikan angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Udaranya makin dingin tiap dia melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menahan. Baunya kayak tanah basah, kayak sesuatu yang busuk. Aroma itu menyengat, bercampur dengan bau dedaunan yang membusuk. Dan ada bau lain, manis-manis gimana gitu. Bau yang aneh, seperti bunga yang mekar di malam hari. Manisnya aneh, kayak buah kematengan, atau bunga yang mekar di kegelapan. Bau itu membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengintai. Hutan itu kayak nahan napas, nungguin sesuatu. Pohon-pohon di sini beda, melintir, bongkok-bongkok. Cabang-cabangnya seperti tangan yang mencoba meraih. Bayangan nempel di pohon, nari-nari di antara pohon. Matanya mulai nipu, bayangan itu bergerak seolah hidup. Akar pohon yang meliuk-liuk kelihatan kayak ular tidur. Akar-akar itu tampak seperti makhluk hidup yang sedang beristirahat. Tanaman gantung, kayak orang diem gak bersuara. Mereka menggantung dengan tenang, seperti menunggu sesuatu. Dia kedip-kedip, lihat lagi. Matanya mencoba menyesuaikan dengan kegelapan. Cuma kayu, cuma daun. Tapi rasanya ada yang lebih dari itu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Cahaya terakhir mulai hilang. Suasana hijau yang suram berubah jadi bayangan gelap pekat. Dia hampir nggak bisa lihat kakinya sendiri. Dia merogoh kantongnya, cari HP. Layarnya cuma kasih cahaya kecil, lemah. Terus muncul tulisan. Nggak ada sinyal. Udah pasti. Hutan ini nggak ngebolehin hal-hal kayak gitu. Sekarang dia benar-benar sendirian, terputus. Nyasar di kegelapan yang makin pekat. Terus dia dengar sesuatu. Suara. Namanya. Jangan pernah balik jika namamu dipanggil di hutan. Kata-kata itu menggema. Suara neneknya. Tegas. Serius. Peringatan waktu kecil. Jangan pernah nengok ke belakang kalau namamu dipanggil di hutan. Dulu dia pikir itu cuma cerita. Dongeng lama buat nakut-nakutin anak kecil. Sekarang ini nyata. Nyata banget. Peringatan itu kayak makhluk hidup. Melilit jantungnya. Mencekik. Dia terjebak. Maya. Lagi. Suara itu kali ini lebih dekat, lebih jelas. Seperti ada yang memanggilnya dari dalam kegelapan, suara yang tidak bisa diabaikan. Kayak yang manggil ada persis di belakang bahunya. Dia bisa merasakan kehadirannya, begitu dekat, begitu nyata. Dia kayak bisa ngerasain ada napas di tengkuknya. Napas yang berat dan dingin membuat bulu kuduknya meremang. Hangat atau dingin banget kayak es? Dia nggak tahu. Pikirannya udah kacau, tenggelam dalam rasa takut. Namanya sendiri. Terus terngiang di telinganya seperti mantra yang tak bisa dihindari. Jadi senjata buat nyerang dia. Umpan. Umpan yang memancing ketakutan terdalamnya, membuatnya merasa terjebak. Umpan kemana? Dia nggak berani bayangin. Jalan di depannya semakin gelap, semakin menakutkan. Ceritanya nggak selesai di sini. Ini baru awal dari mimpi buruk yang panjang. Buat Maya, ini baru permulaan. Permulaan dari sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menakutkan dari yang pernah dia bayangkan.